Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Bangkit Umbaran, NIM 2018 3010059 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 microcontroller. Langsung saja ke soalnya. Di mana tugas nomor 1 adalah cara penggunaan serial monitor dan kirim data dari microcontroller ke PC. Kirim data dari PC ke microcontroller. Fungsi dan setting baud rate. Langsung aja ke Tinkercad. Di mana saya udah merangkai dan membuat program. Di sini saya akan menggunakan potentiometer sebagai analog dan menggunakan pin analog. Di mana tegangan yang digunakan adalah 5 volt. Terus ini ground dan menggunakan pin analog A5. Jadi di sini saya INT tegangan itu adalah INT sebagai tipe data dan tegangan itu sebagai variabel. Terus masuk ke point setup, di mana point setup itu sendiri adalah program hanya dibaca satu kali. Terus langsung ke kurung kurawal. Jadi di mana kurung kurawal ini adalah sebagai pembatas program. Terus masuk ke serial begin 9600. Serial begin atau baud rate fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan data yang dikirim. Bisa dari 300 sampai 11.500. Di sini saya menggunakan baud rate 9600. Terus masuk ke void loop, di mana void loop itu sendiri adalah program yang dibaca secara berulang. Terus masuk ke tegangan sama dengan analog rate A5, di mana tegangan di sini adalah membaca tegangan analog dari pin A5, itu sendiri. Terus masuk ke serial print LN, kurung buka tegangan kurung tutup koma. Jadi adalah serial print LN itu sendiri ada menampilkan data tegangan di baris selanjutnya. Kita coba simulasiin. Jadi kita bisa lihat di serial monitor. Jadi tadi tugasnya itu adalah mengirim program mikro ke PC yang dilihat di serial monitor. Kita bisa mengubah ini di serial monitor ini bisa diubah menggunakan potentiometer. Dan di sini bisa dilihat grafiknya. Sekarang saya akan melanjutkan soal nomor 1 bagian 2 atau bagian B. Jadi adalah soalnya itu adalah mengirim data dari PC ke microcontroller. Langsung aja buka Tinkercad. Di sini saya sudah merangkai dan memasukkan programnya, di mana ground di sini ground, terus menggunakan pin digital 9. Lalu di sini programnya itu boolean kondisi sama dengan low, di mana tipe datanya itu adalah boolean.
dan variabelnya adalah kondisi sama dengan low. Jadi kondisi pertama itu adalah mati. Terus masuk ke point setup, di mana adalah point setup itu adalah program yang dibaca satu kali. Terus masuk ke serial begin 9600, di mana adalah mengatur kecepatan data yang akan dikirim. Terus pin mode 9 output. Jadi pin 9 di sini itu adalah sebagai output. Terus masuk ke digital write 9 high. Jadi maksudnya adalah pin 9 di sini mengeluarkan outputan high. Terus masuk ke point loop. Dimana point loop itu adalah program yang dibaca secara berulang-ulang. Terus masuk ke while serial file label kurung buka kurung tutup sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini adalah menggunakan while mengirimkan data seperti angka bit atau karakter yang siap dibaca di serial portnya. Terus masuk ke chart data dengan serial write if data sama dengan H. Jadi maksudnya adalah data yang dibaca di sini adalah karakternya H. Terus masuk ke kondisi high, kondisi sama dengan high, terus masuk ke serial titik print ln lain hidup. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita mengetik H, maka pada serial monitornya di sini nih LED akan hidup. Terus masuk ke if data sama dengan M. Jika memasukkan karakter M, langsung masuk ke kondisi sama dengan low serial print ln LED mati. Jadi maksudnya itu maka kondisi LED akan mati. Terus dan di serial monitornya akan ditampilkan LED mati. Tadi serial monitor. Terus masuk ke delay 10. Jadi mengatur lamanya LED mati atau hidup. Terus if buka kondisi sama dengan high. Jika kondisi high, digital write pin 9 high, maka LED di pin 9 akan hidup. Terus if kondisi sedangkan low, digital write pin 9 low. Jadi jika kondisi low, maka LED di pin 9 akan dituliskan atau ditampilkan nanti. Coba saja kita simulasikan. Start. Lalu ketika kita mengetik huruf H, kalau benar H di sini akan menampilkan di serial monitornya itu adalah hidup. Kita send, bukan hidup, berarti benar. Lalu ketika ketik M, kalau benar dia akan menampilkan di serial monitornya adalah LED mati. Ini sudah benar ya Pak. Sekarang saya akan melanjutkan ke soal nomor 2, yaitu buat simulasi program di bawah ini dan beri penjelasan program per baris dan cara kerja program terhadap rangkaian bagaimana. Langsung saja buka ke Tinkercad. Di sini saya udah merangkai dan membuat programnya, dimana boolean kondisi sama dengan low itu adalah boolean itu adalah data, kondisi adalah variabel sama dengan low. Jadi kondisi pertama itu adalah low ketika disimulasikan ya. Terus masuk ke point setup, dimana point setup itu program hanya dibaca satu kali. Terus masuk ke serial begin 9600. Jadi adalah maksudnya di sini adalah mengatur kecepatan data yang dikirim. Terus masuk ke pin mode LED built-in output, dimana
pin 13 di sini itu sebagai output. Terus masuk ke digital write LED built-in high, dimana pin 13 di sini adalah mengeluarkan outputan high. Terus masuk ke void loop, dimana void loop itu sendiri adalah program yang dibaca secara berulang-ulang. Terus masuk ke while serial available sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini adalah menggunakan while mengirimkan data seperti angka bit atau karakter yang siap dibaca di serial monitor. Terus masuk ke char data sama dengan serial read. Masuk ke if data sama dengan H. Jadi maksudnya di sini adalah data yang dibaca karakternya H. Data yang dibaca karakternya H. Terus masuk ke kondisi sama dengan high serial print ln LED hidup. Jadi jika mengetik H di serial monitor di sini, bentar pas disimulasiin itu akan menampilkan LED hidup, LED akan hidup. Terus masuk ke if data sama dengan F. Terus masuk ke kondisi sama dengan low serial print ln LED mati. Jadi jika memasukkan karakter M, di serial monitor ini, mengetik M, maka kondisi LED akan mati dan si serial monitor di sininya akan menampilkan LED mati. Terus masuk ke delay 10, mana delay 10 itu adalah mengatur lamanya LED mati atau hidup. Terus masuk ke if kondisi sama dengan high, lalu masuk digital write LED built-in high. Jadi jika kondisi high, LED di pin 13 akan hidup. Terus masuk ke if kondisi sama dengan low, terus masuk ke digital write LED built-in low. Jadi jika kondisi low, LED di pin 13 maka akan mati. Terus kita akan simulasiin kalau benar. Terus masuk ke serial monitor. Ketika kita ketik huruf H, kalau benar itu akan mengeluarkan di serial monitornya akan mengeluarkan LED hidup. Kondisi LED hidup. Terus kita coba mengetik M. Kalau benar LED mati, tulisan di sini. Kita send dan LED mati. Jika sudah, kita stop simulasinya, clear. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengerjakan soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah simulasikan dan jelaskan program dan rangkaian di bawah ini seperti poin 2. Saya terlebih dahulu mengerjakan yang bagian A, yaitu membuat timer counting down sederhana dengan fungsi delay. Langsung aja ke Tinkercad. Di sini saya sudah merangkai dan mengerjakan membuat program, di mana include liquid crystal .h itu adalah sebagai library-nya. Terus masuk ke liquid crystal LCD 2,7,3,4,5,6. Itu maksudnya adalah menggunakan pin digital 2734556 di Arduino. Terus masuk ke INT detik sama dengan 0, menit sama dengan 1. Jadi INT itu adalah sebagai tipe data. Detik sebagai variabel, jumlahnya 0, menit sebagai variabel, jumlahnya 1. Terus masuk ke boolean kondisi sama dengan high. Dimana maksudnya di sini adalah kondisi awalnya hidup setelah di apply. Terus masuk ke point setup. Point setup adalah program yang dibaca satu kali. Masuk ke LCD
begin 16.2. Maksudnya di sini adalah kita di sini menggunakan LCD 16 kali 2. Terus masuk ke serial titik begin 38.400. Dimana maksudnya di sini adalah sebagai mengatur kecepatan yang dikirim ke data. Di sini menggunakan 38.400. Terus masuk ke LCD print hello world. Maksudnya di sini adalah LCD ketika display menampilkan hello world di sini ya. Terus masuk ke point loop, di mana point loop itu sendiri adalah program yang dibaca secara berulang. Terus masuk ke LCD titik set cursor 0,1 LCD titik print menit. Maksudnya di sini adalah setting koordinat LCD berada pada baris 1 kolom 0 menampilkan menit. Terus masuk ke LCD titik set cursor 3,1 LCD titik print detik. Maksudnya di sini adalah setting koordinat LCD berada di baris 1 kolom 3 dan menampilkan detik. Terus masuk ke delay 1000, dimana untuk mengatur lamanya proses. Terus masuk ke if menit sebenarnya 0 and detik sebenarnya 0, kondisi sebenarnya low. If kondisi sebenarnya high. Jadi maksudnya di sini adalah jika menit sebenarnya 0, programnya tidak berjalan, tetapi LCD-nya masih hidup. Terus masuk ke if detik sebenarnya 0, menit kurangi detik. Terus maksudnya di sini adalah jika detik sama dengan 0, maka menit dikurangi 1. Dan detik di sini adalah detik dikurangi 1 per 1. Terus if detik kurang dari 0 dan menit lebih dari sama dengan 0. Terus detik sama dengan 59. Jadi intinya dia akan menjalankan program dari 59 detik sampai dengan 0. Kita simulasikan. Dan udah sesuai ya. Ya, sekarang saya akan melanjutkan ke soal nomor 3 bagian B, dimana tugas soalnya itu disuruh membuat menu pada LCD karakter 16x2 dengan menggunakan Arduino. Kita masuk saja ke ini si Tinkercad. Di sini saya sudah membuat rangkaian beserta programnya. Langsung saja ke penjelasan di programnya, di mana program include liquid crystal .h ini adalah sebagai library-nya. Terus masuk ke define pin tombol 18, define pin tombol 29, di mana maksudnya ini tuh adalah define pin tombol 18 itu adalah penggunaan push button di pin 8 Arduino dan penggunaan push button di pin 9 Arduino. Terus masuk ke liquid crystal LCD 2734556. Maksudnya di sinilah menggunakan LCD di pin Arduino adalah 2734556. Terus masuk ke boolean kondisi low. Maksudnya di sini adalah push button ketika ditekan low, gak ditekan high. Terus masuk ke string text adalah untuk mengeluarkan tulisan. Terus masuk ke intensitas timer, di mana int di sini adalah sebagai tipe data, intensitas dan timer adalah sebagai variabel. Terus masuk ke boolean tombol 1, tombol 2. Maksudnya di sini adalah menggunakan tombol 1 dan 2 di push button.
Terus masuk ke point setup, dimana point setup itu sendiri adalah sebagai program satu kali. Terus masuk ke pin mode tombol 1 input pull up, pin mode pin tombol 2 input pull up. Maksudnya di sini adalah pada push button harus menggunakan input pull up, sama seperti tombol 2 input pull up. Jadi push button harus menggunakan input pull up. Lalu masuk ke LCD titik begin 16:2. Itu adalah LCD menggunakan LCD 16x2. Terus masuk serial titik begin 38.400, di mana adalah untuk mengatur kecepatan yang dikirim. Di sini menggunakan 38.400. Terus masuk ke LCD titik print membuat menu, di mana ini untuk menampilkan di LCD itu adalah membuat menu. Terus masuk ke LCD titik set cursor, di mana maksudnya di sini adalah LCD pada baris 1 dan kolom 0. Terus masuk ke LCD tick print dengan Arduino, di mana maksudnya di sini adalah sebagai tampilan akan menampilkan di sini itu adalah dengan Arduino. Terus masuk ke delay 3000 LCD titik clear. Maksudnya di sini adalah delay 3000 adalah mengatur lamanya proses. Terus masuk ke LCD clear adalah menghapus yang ada di Arduino. Terus masuk ke point loop, dimana point loop itu sendiri adalah program yang dibaca secara berulang-ulang. Terus masuk ke menu 1, wheel kurung buka 1 kurung tutup, dimana maksudnya di sini adalah menu strip 1 ini adalah untuk timer, while 1 ini adalah untuk memerintah program. Terus masuk ke tombol 1 sama dengan digital read pin tombol 1, tombol 2 sama dengan digital read pin tombol 2. Maksudnya di sini adalah push button 1 menggunakan pin di tombol 1 di pin 8. Terus maksudnya tombol 2 sama dengan digital read pin tombol 2 maksudnya adalah push button 2 menggunakan pin di tombol 9. Di tombol 2 di pin 9 Arduino. If tombol 1 sama dengan 9 low, maksudnya di sini adalah jika tombol 1 ditekan, maka keadaan low dan push button akan terhubung. Terus masuk ke LCD titik clear. Go to menu 2 delay 200, di mana LCD clear adalah untuk menghapus tampilan yang ada di Arduino. Terus masuk ke go to menu 2. Terus maksudnya di sini adalah pindah ke menu 2, terus masuk ke delay 200, mengatur lamanya proses. Terus masuk ke if tombol 2 sama dengan 9 low. Jadi jika tombol 2 ditekan, maka push button dalam keadaan low dan bisa terhubung. Terus masuk ke timer plus delay 200. Maksudnya di sini adalah timer plus ini akan bertambah ketika tombol push button ditekan. Tombol yang ini ditekan akan bertambah satu persatu. Terus delay 200 adalah mengatur lamanya proses. Terus masuk ke LCD titik set cursor. Jadi maksudnya di sini adalah LCD pada bagian barisnya 0 dan kolomnya 0. Terus LCD titik print pilih timer, maksudnya di sini adalah untuk menampilkan ntar di LCD itu ada pilih timer. Langsung masuk ke LCD tick set cursor 0,1, dimana untuk ini maksudnya ini adalah untuk pada baris 1 kolom ke 0, kolom 0.
terus masuk ke LCD tick print timer, dimana ini untuk menampilkan timer, terus delay mengatur lamanya proses. Terus ke menu 2, dimana menu 2 masuk ke wheel 1, dimana menu 2 itu sendiri maksudnya pindah ke menu 2, terus wheel 1 adalah membuka program atau menampilkan program yang ada di menu 2. Terus tombol 1 digitarin pin tombol 1, tombol 2 sama dengan digitarin pin tombol 2, maksudnya push button 1 menggunakan pin tombol 1 di pin 8. Terus ini maksudnya pin tombol 2 digitarin pin tombol 2 adalah push button 2 menggunakan pin di tombol 2 pin 9 Arduino. Terus masuk ke if tombol 1 sama dengan low. Jadi maksudnya di sini adalah jika tombol 2 ditekan, maka push button dalam keadaan low dan bisa terhubung. Terus masuk ke LCD clear. Go to menu 1, delay 200. Dimana LCD titik clear ini adalah untuk menghapus. Terus masuk ke go to menu 1. Pindah ke menu 1. Terus delay. Delay ini adalah mengatur lamanya proses. Terus if tombol 2 sama dengan low. Jadi jika tombol 2 ditekan, maka dalam keadaan low. Terus masuk ke intensitas plus delay 200. Dimana ntar kalau di sini LCD menampilkan kalau push button ditekan, itu kalau ditekan sekali nambah 1, terus nambah lagi 1, dan seterusnya. Terus delay itu adalah delay maksudnya delay di sini adalah untuk mengatur namanya proses. Terus masuk ke LCD titik set cursor 00. LCD titik set cursor 00 di sini adalah LCD set cursor berada di baris 0 kolom 0. Terus masuk ke LCD titik print, pilih intensitas. Maksudnya di sini adalah akan menampilkan di LCD adalah pilih intensitas. Terus masuk ke LCD titik set cursor 0,1 adalah LCD di set cursor baris 1 kolom 1. Terus masuk ke LCD titik print intensitas. Maksudnya di sini adalah akan menampilkan di LCD intensitas. Terus delay 1. Maksudnya di sini adalah untuk mengatur lamanya proses. Terus kita selanjutnya akan simulasiin kalau benar. Membuat menu Arduino dengan Arduino. Terus pilih timer. Terus kita ngetik push button 1 kali. Satu kali lagi. Dan seterusnya. Fungsi yang di timer plus itu ketika push button diketik satu kali terus nambah dan seterusnya ya. Terus ketika pilih intensitas, ketika push button ini ditekan satu kali akan bertambah dan seterusnya. Ketika ini fungsi dari intensitas plus. Setelah sudah selesai, ini di stop lagi, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.